Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Nah, di sini Bu ini akan mengajarkan SBK. Nah, untuk pembelajaran pertama hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita. Nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak dapat menjelaskan apa itu gambar cerita, apa tujuan dari gambar cerita, tahapan apa saja yang ada dalam gambar cerita, serta anak-anak juga dapat membuat gambar cerita berdasarkan pengalaman yang telah anak-anak alami. Nah, yang pertama itu pengertian. Gambar cerita adalah gambar yang memperjelas suatu cerita atau sebuah gambar yang memperlihatkan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, terkadang ada beberapa hal dalam sebuah cerita yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan membaca saja. Maka fungsi dari gambar cerita itu adalah untuk memperjelas suatu cerita agar orang yang membaca suatu cerita dapat lebih mengerti dan memahami isi dari cerita tersebut. Nah, itu pengertian dari gambar cerita. Sekarang tujuan dari gambar cerita. Tujuannya tadi sudah Ibu sebutkan juga, yaitu untuk agar orang yang membaca suatu cerita dapat lebih memahami isi dari sebuah cerita tersebut. Nah, dalam sebuah gambar cerita itu ada juga yang namanya objek gambar cerita. Objek gambar cerita. Objek gambar cerita. Apa itu objek gambar cerita? Objek gambar cerita adalah objek-objek yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, biasanya objek yang digunakan dalam suatu cerita itu diantaranya objek manusia, objek tumbuhan, objek binatang, dan objek bangunan. Nah, objek manusia di sini dibagi lagi menjadi dua. Ada objek perempuan, ada juga objek laki-laki. Nah, biasanya objek manusia ini digunakan sebagai tokoh, ya, diperankan oleh seorang tokoh. Nah, yang dimana tokoh di sini pasti memperlihatkan suatu ekspresi dalam sebuah cerita. Nah, beberapa ekspresi yang ada dalam suatu cerita misalnya ekspresi sedih, ekspresi senang, ekspresi terkejut, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu memiliki salah satu contoh dari gambar cerita. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Di sini Ibu akan membacakan gambar cerita yang berjudul Kunjungan Edo ke Kandang Kelinci. Nah, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka sekali memakan wortel. Semua kelinci pun berkumpul mendekat pada Edo. Ini seperti pada gambar ya. Lalu Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut bermain mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gambar lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh sederhana dari sebuah gambar cerita yang dimana nih di sini terdapat beberapa gambar yang memperjelas cerita tentang kunjungan Edo ke kandang kelinci. Nah, dengan adanya gambar ini, anak-anak bisa tahu bagaimana sih ekspresi Edo pada saat di kandang kelinci,
bagaimana sih keadaan di kandang kelinci? Nah, berdasarkan tadi yang telah Ibu jelaskan, ada beberapa objek gambar yang terdapat dalam gambar cerita Edo tadi. Contohnya, objek manusia. Objek manusianya siapa saja yang ada di sini? Ada Edo dan ada Pak Rudi. Selanjutnya, selain objek manusia, ada juga objek hewan. Objek hewan apa yang digunakan dalam cerita ini? Tentu saja objek kelinci, karena judulnya juga sudah Kunjungan Edo ke Kandang Kelinci. Selanjutnya ada objek tumbuhan. Objek tumbuhannya yaitu ada rerumputan, wortel, ya. Lalu selanjutnya adalah objek bangunan. Objek bangunan yang ada dalam gambar cerita Edo ini yaitu situasi atau keadaan kandang kelinci di kandang kelinci Pak Rudi. Nah, itu merupakan salah satu contoh sederhana dari gambar cerita. Selanjutnya, ada tahapan yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah gambar cerita. Jadi, anak-anak tidak bisa begitu saja membuat sebuah gambar cerita. Anak-anak juga harus memperhatikan tahapan-tahapan atau beberapa hal dalam membuat gambar cerita, ya. Selanjutnya, tahapan membuat gambar cerita. Ada 4 tahapan yang harus anak-anak perhatikan dalam membuat gambar cerita. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan oleh anak-anak pada saat membuat sebuah gambar cerita. Apa saja alat-alat yang digunakan? Contohnya seperti pensil, penghapus, penggaris, spidol, krayon, dan sebagainya. Lalu tahapan yang kedua adalah menentukan tema. Sebelum anak-anak membuat gambar cerita, anak-anak tentu terlebih dahulu harus menentukan tema gambar yang akan dibuat oleh anak-anak. Nah, tema ini, ketika anak-anak sudah tahu temanya, anak-anak tentu tahu objek apa saja yang akan anak-anak gambar dalam gambar cerita tersebut. Lalu yang ketiga adalah membuat sketsa. Nah, tadi kan anak-anak sudah menentukan tema gambar cerita apa yang akan anak-anak buat. Tentu objeknya sudah terbayangkan oleh anak-anak, yang kemudian anak-anak membuat sketsa tentang objek-objek yang akan muncul pada gambar cerita yang akan anak-anak buat. Nah, lalu selanjutnya adalah menyelesaikan gambar. Sketsa-sketsa yang telah anak-anak buat tadi kemudian dipadu-padankan atau digabungkan sehingga menjadi suatu cerita yang utuh. Nah, dan tahap yang terakhir adalah tahap pewarnaan. Tahap pewarnaan ini bertujuan agar gambar cerita yang anak-anak buat itu lebih menarik. Nah, itu sekilas tentang gambar cerita. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, sekarang untuk tugas anak-anak di rumah, agar anak-anak ada kegiatan, Ibu tugaskan anak-anak di rumah untuk membuat suatu gambar cerita berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh anak-anak. Nah, tugasnya boleh dikumpulkan selama 1 minggu boleh anak-anak kirim via WA atau via email kepada Ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dan anak-anak tetap semangat belajar walaupun pembelajaran harus dilaksanakan secara jarak jauh. Ya, mungkin itu saja pembelajaran tentang gambar cerita yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.